Kamera di belakang. Lah. Udah. Tuh. Terkait kondisi saat ini di Papua sendiri, disampaikan oleh teman-teman media bahwa sampai saat ini situasi di Papua masih dalam situasi kondusif, sementara walaupun rawan tapi masih terkendali. Pak, tadi kan sempat menjelaskan ternyata kan KKB ini ada generasi-generasinya Pak ya. Ini termasuk generasi milenial. Saat ini gimana sih dengan generasi milenial ini dalam pembangunannya? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya penanganan yang dilakukan oleh Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi Polri itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Nah, akan dalam konteks ini tentunya perlu dilakukan kegiatan atau kerjasama seluruh stakeholder dalam penanganan Papua. Jadi tidak bisa hanya Polri atau TNI Polri. Untuk generasi milenial ini sebenarnya sudah tersebar di beberapa wilayah seperti di Papua, apakah seluruhnya untuk generasi milenial ini KKB di seluruh Papua atau penyebarannya hanya beberapa kabupaten? Ya, dalam hal ini untuk kelompok kriminal bersenjata seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk yang aksi-aksinya itu ada kurang lebih sekitar 14 kabupaten. Operasi kami sendiri terdiri dari 11 kabupaten. Nah, dari kabupaten-kabupaten itu yang dengan intensitas yang cukup tinggi kurang lebih sekitar 5 kabupaten. Yang kami sampaikan tadi yang lebih banyak yang KKB yang anak mudanya, milenialnya itu di konteksnya itu sekitar 5 kabupaten. Udah ada yang ditangani belum bisa ditangkap dan alasan mereka itu sebenarnya? Kalau itu sudah banyak sekali. Dan alasan mereka salah satunya itu paling kuat gabung terhadap KKB. Ya, yang pasti sih kalau secara standar bicaranya mereka akan bicara Papua Merdeka, tapi kita akan melihat bahwa pasti ada faktor-faktor ikutan lain, ya. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, kemudian akses terhadap pembangunan dan lain sebagainya yang tentu ikut menyumbang dalam konteks kegiatan mereka. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak terkait dengan KKB dan KKP itu bahayanya di sana tuh seperti apa sih Pak? KKB dan KKP? Ya, jadi untuk kelompok kriminal bersenjata kan tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan senjata. Sementara untuk kelompok kriminal politik adalah kegiatan-kegiatan yang lebih kepada politik dan ideologis. Karena sebetulnya konteks mereka itu di awal adalah bagaimana mereka membangun kesadaran intelektual. Nah, kesadaran intelektual ini kan tentunya menyasar bukan hanya kelompok-kelompok yang dalam tanda petik sudah pro kepada mereka atau simpatisan, tapi juga kelompok-kelompok yang sesungguhnya ya memang tidak simpati seperti itu. Tapi kalau ini dibiarkan tentunya akan terjadi proses sehingga kelompok yang tadinya tidak simpati menjadi simpati seperti itu. Dan ini tentunya lebih bahayanya lebih besar daripada hanya kelompok kriminal bersenjata. Mungkin boleh diulangi Pak soal terkait dengan senjata yang mereka dapat ini selain dari rampasan itu dari mana aja sih Pak KKB? Yang pertama memang mereka membeli. Jadi dari data yang kita dapatkan, yang kita sudah tangkap, mereka membeli itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kelompok-kelompok yang dari luar negeri itu mulai dari yang